Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Jaya Kurniawan. Saya akan mempresentasikan bab kedua dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah suatu keunikan dari suatu perusahaan yang digunakan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif yang dibahas yaitu keunggulan kompetitif secara dunia virtual, yaitu bisa dicapai dengan memandang luas suatu sistem dengan lingkungan di dalam perusahaan dan di lingkungan sekitarnya. Keunggulan yang sangat substansial bisa dicapai jika perusahaan bisa melakukan koordinasi yang sesuai untuk menjalankan bisnisnya dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya informasi yang ada. Di lingkungan perusahaan memiliki sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin pembantu yang membantu meringankan pekerjaan atau operasi bisnis, dan uang yang menjalankan arus ekonomi secara berputar. Ada juga sumber daya virtual yang meliputi data, informasi, dan informasi yang akan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan atau informasi jadi. Ada juga yang dinamakan lingkaran umpan balik atau feedback loop. Jadi data-data yang sudah diterima dari orang-orang konsumen atau juga anggota dari perusahaan itu sendiri, yang kemudian data-data itu dijadikan informasi yang diproses untuk dijadikan referensi oleh manajer untuk menjalankan manajemen perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu ada atau tercipta itu juga karena lingkungannya. Kebutuhan lingkungannya akan dipenuhi oleh perusahaan itu. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan itu terdiri dari meramalkan permintaan pelanggan, kemudian membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, menyiapkan barang pengganti dari para pemasok atau asuransi, kemudian menerima barang dari pemasok, kemudian persediaan itu diterima, diolah, dan dijadikan barang jadi. Jadilah proses produksi. Setelah itu dilakukanlah transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan menggunakan teknologi elektronik seperti melacak transaksi-transaksi yang dilakukan agar tercatat riwayat-riwayat yang akan dijadikan referensi apabila ada sesuatu yang terjadi di masa depan. Keunggulan kompetitif di bidang sistem informasi mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau pengaruh besar atau juga leverage di dalam suatu pasar yang berlaku. Keunggulan kompetitif direalisasikan juga untuk mendapatkan
suatu keunggulan strategis di tingkat manajerial tertinggi untuk mencapai suatu rencana strategis untuk mencapai keunggulan taktis di manajemen menengah yang akan mempengaruhi arus kendali setelah terjadinya strategi, kemudian mencapai keunggulan operasional di manajemen operasi yang akan merealisasikan rencana strategi. Tantangan dari pesaing global. Multinational Corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan yang berjalan lintas negara atau memiliki induk perusahaan dan cabang-cabangnya di beberapa negara. Perusahaan ini biasanya akan memiliki pesaing dari perusahaan dari negara lain atau juga dari negara tuan rumahnya sendiri. Adanya kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di multinational corporation. Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda dan memproses informasinya dengan cara berbeda-beda. Kemudian adanya kebutuhan khusus koordinasi multinational corporation. Koordinasi suatu perusahaan akan memungkinkan berjalannya suatu perusahaan itu di dalam bisnisnya. Sistem informasi manajemen akan digunakan untuk mendapatkan kebutuhan koordinasi setelah memproses data-data informasi yang didapat atau dikumpulkan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, yaitu pertama, kendala-kendala politis. Negara atau pemerintah pasti melakukan pembatasan-pembatasan atau memiliki hukumnya sendiri di dalam suatu negara. Memiliki kebijakan-kebijakan yang mau tidak mau perusahaan harus melakukannya jika ingin menjalankan perusahaan. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Pasti setiap negara memiliki budaya dan cara berbicara yang berbeda-beda, menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Setiap negara sampai sekarang memiliki tingkat teknologi yang berbeda-beda. Ada yang masih memiliki tingkat teknologi yang rendah dan ada yang sudah teknologi yang tinggi. Jadi sistem informasi harus menyesuaikan. Para manajemen harus bisa menyesuaikan di anak perusahaannya masing-masing yang ada di beberapa negara lain. Yang terakhir, tantangannya adalah kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Biasanya anak perusahaan ingin menjadi independen, ingin melakukan tugasnya sendiri tanpa dibantu oleh perusahaan induk. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Biasanya dibentuk sebuah unit di perusahaan untuk atau spesifiknya membuat layanan informasi yang akan diberikan kepada komite eksekutif. Komite eksekutif ini yang bertanggung jawab untuk merencanakan, membuat perencanaan strategis untuk perusahaan, melakukan jalannya perusahaan di market atau pasar. Kemudian komite eksekutif akan mengembangkan rencana strategisnya sendiri pada area-area bisnis tertentu. Kesimpulan, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh besar di dalam pasar. Keunggulan bersifat memiliki dominan atau keunikan lain dari organisasi lain. Manajer melakukan perencanaan strategis untuk mengatur arah jalannya perusahaan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.